uniform ya. Kalau di filmnya itu tidak ada, di film tidak ada beban tampang ya, tidak ada bangunan yang kita pasang di saluran, dia akan kita jumpai sebagai aliran seragam. Namun kalau misalkan kita pasang bangunan air yang melintang, ada bentuk air, ada ambang ya, kita punya mainan-mainan ya, ambang buatan gitu ya, yang dipasang di loop, itu akan menghasilkan aliran yang non uniform. Ini satu dimensi dan tidak usah ya, ini nggak usah. Nah, nanti Anda akan bertemu ini di lapangan pada saat Anda mendapat tugas mengukur kecepatan aliran ya. Saat mengukur kecepatan aliran, pada aliran yang dangkal Anda bisa cukup menggunakan satu titik ukuran ya, bisa di 0,4 atau bisa di 0,8, 0,9 ini ya. Kalau agak dalam Anda bisa menggunakan 2 titik di 0,2 dan 0,8 ya. Nah, satu titik ini 0,4 ya, Anda ngambil ini diukur ya, atau Anda mengukur menggunakan pelampung ya, menggunakan rumus yang di atas ini. Kalau menggunakan pelampung, Anda perlu mengalihkan nilai yang Anda peroleh dari kecepatan pelampung dengan angka antara 0,8 sampai 0,9 ya. Mungkin sudah ingat ya kenapa harus dikalikan, karena sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi kecepatan rata-rata, bukan kecepatan titik ya. Nah, kalau kedalaman air seperti ini, kedalaman airnya seperti ini, kalau kita hanya mengukur menggunakan pelampung, berarti yang kita ukur adalah kecepatan di permukaan. Nah, kecepatan rata-rata adalah integrasi dari kecepatan aliran dari dasar saluran sampai ke permukaan air. Nah, integrasi ini dapat diwakili dengan persegi ini ya, yang besarnya ini hanya 0,8 sampai 0,9 dari kecepatan permukaan ya. Ini dari literatur ya, dari empiris seperti itu. Atau integrasi dari permukaan ke dasar ini juga dapat didekati dengan merata-ratakan ukuran yang kita peroleh dari U0,2 dan 0,8. Nah, kita peroleh nilainya kan di sini. Nah, ini setara dengan kecepatan rata aliran ya. Atau kalau satu titik ini dari literatur diambil 0,4. Jadi Anda pasang alat ukurnya, misalkan menggunakan current meter, Anda celupkan, Anda tampung, Anda celupkan, Anda rendam, Anda masukkan ya, sehingga terukur kecepatan di sini, ini dianggap setara dengan kecepatan rata-rata. Nah, mengapa kita perlu mengukur kecepatan ya? Kecepatan dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar debit yang mengalir pada suatu saluran ya. Nah, untuk mendapatkan debit, kecepatan yang kita ukur tadi perlu kita kalikan dengan luas penumpang saluran ya. Ingat ya, luas penumpang saluran. Kalau Anda masih ingat ya, ini persamaan yang digunakan untuk mendapatkan rumus kecepatan ya pada aliran seragam, atau mendapatkan debit pada aliran seragam ya. Pada cermati gambar ini ya.
Kenapa kita menggunakan dasar ada seragam? Ya, karena dasar ada seragam ini kemiringannya sama, lebar salurannya sama, kekasaran dinding salurannya sama, ya, sehingga menghasilkan tipe aliran seragam. Ya. Nah, ini dasar-dasarnya ya. Ada gaya yang menahan aliran. Setiap ruas dasar saluran besarnya tau zero sama dengan K kali P kuadrat ya. Kemudian gaya total yang menahan aliran ada tau zero kali P kali L. P itu ruas penampang basahnya, L adalah panjang saluran yang kita tinjau. L nya adalah ini, L nya ini ya, P nya adalah penampang basah saluran. Ya, penampang basah saluran, miring basah saluran. Besar komponen gaya berat adalah gamma kali AL sinus alfa. Gamma ini berat jenis air ya, atau berat jenis aliran ya, yang melalui saluran ya. Di berat jenis ini aliran airnya kan bisa aliran air yang tercampur lumpur ya, bisa tercampur apapun ya. Ini berat jenisnya A kali L kali sinus alfa. A ini luasnya ya, L tadi keliling basah ya, sinus alfa ini kemiringan saluran. Nah, ini kalau kita buat keseimbangan gaya bekerja ya, kita peroleh tau zero kali PL sama dengan gamma kali L sinus alfa. Kita tahu tau zero adalah K kuadrat ya, sehingga K kuadrat kali PL sama dengan gamma L sinus alfa. Nah, ini kecepatan V ya, ke P kuadrat, kemudian variabel kita pindah ke kanan ya, ketemunya gamma A per Kp sinus alfa. Untuk kemiringan saluran yang kecil ya, biasanya saluran itu kan kemiringannya landai gitu ya, kecil ya, yang lingkaran seragam. Karena kalau curam itu alirannya tidak seragam ya, seragam itu biasanya sebenarnya ukurannya kecil. Nah, seperti kita pahami, kalau sudutnya alfanya kecil itu sinus alfa nilainya akan mendekati atau sama dengan tangen alfa. Tangen alfa ini adalah kemiringan atau I yang persamaan P kuadrat sama dengan gamma A per Kp sinus alfa bisa kita sederhanakan menjadi V sama dengan C akar RI. Ini rumus Cesi ya, ingat-ingat ya. Nah, rumus Cesi ini R-nya adalah perbandingan A per B, I-nya adalah kemiringan, C-nya ini adalah koefisien yang nilainya tergantung dari material saluran ya. Ini C ini kita sebutkan Cesi tadi ya. Nah, persamaan Cesi ini bisa kita ubah ke persamaan Manning ya. Persamaan Manning C setara atau sama dengan per N R pangkat per 6. Nah, sehingga V dapat juga dinyatakan sebagai per N R 2 per 3 I pangkat setengah ya. Di sini ada beberapa buku yang menulis S. I itu sebagai S atau slope atau kemiringan ya. Nah, ini harga koefisien Manning, ini ada 0,014 untuk besi ya, kaca 0,01 ya, bersih 0,022 ya, saluran tanah 0,03 ya, saluran pada galian batu padas 0,04 ya. Nah, ini menunjukkan kalau N ini tergantung dari material atau bahan saluran ya. Nah, N ini kalau berubah, C nya juga pasti akan berubah. Jadi baik Cesi maupun Manning itu besarnya dipengaruhi oleh material saluran ya. Nah, selain persamaan Manning dan Cesi, itu ada lagi persamaan empiri lain yang dikenal sebagai Manning-Stickler ya, karena Manning-Stickler ini dia mendapatkan data dari saluran dengan
material butiran atau tanah ya. Nah, tanahnya itu bisa non agresif ya. Material non agresif ini nilai KS di sini. Ini mining sticker KS-nya ini adalah 1,1 dibagi D50 6 ya. Nah, D50 ini menunjukkan diameter butiran ya. Jadi misalkan di saluran tanahnya itu kita ambil sebagai sampel, kemudian kita ayak ya, diayak, kemudian kita peroleh nilai diameter 50-nya ya. Nah, yang KS atau juga dinyatakan dalam D90 26 bagi D90 pangkat 1/6. Persamaan Kuter nilai CSI sama dengan 100 dibagi 1 plus MK dibagi akar RH. R adalah hidrolik radius dari hidrolis ya, misalnya A dibagi B. Ini adalah tabel ya. Ini Anda cari di internet langsung ketemu ya. Anda tulis keywordnya mining coefficient atau mining structure coefficient atau CSI coefficient, nanti Anda akan dapatkan banyak informasi terkait nilai koefisien ini. Nah, ini koefisien ini cukup representatif ya. Nah, misalkan kita akan mencari nilai koefisien kekasaran dari suatu saluran yang terbuat dari beton ya atau konkret ini. Nah, dia memberi rentang nilai ya, KS-nya itu antara 50 sampai 97 ya, 9697 ya, dari 50 sampai 97. Karena apa? Karena walaupun terbuat dari beton, ini masih perlu dicek apakah betonnya itu halus atau licin atau beton kasar ya. Ini berbeda dengan tabel ini yang memberikan satu nilai ya, yang sering kali juga harus di kalibrasi atau dicek. Nah, ini nilai rentang ya, jadi ini cukup mewakili ya keadaan di lapangan. Nah, bagaimana kalau pada aliran seragam tadi mengalir pada suatu profil saluran yang tidak seragam kekasarannya maksudnya ya, artinya materialnya tebingnya dari batu, beton, dasar salurannya dari tanah ya. Nah, ini kita harus membuat namanya koefisien kekasaran ekuivalen dengan rumus yang Anda lihat ya. Kita buat koefisien kekasaran ekuivalennya dan mencari nilai N yang mewakili kondisi tersebut ya. Nah, kita hitung nanti ya. Nah, ini itu bisa dicari dari P N dibagi P untuk berbagai tipe kekasaran saluran. Ini contoh aliran tidak seragam. Anda akan mudah menjumpai di lapangan, tapi kalau di Flume nanti kita akan menambahkan bangunan ambang ya. Kita punya beberapa tipe ya, kemudian juga weir ya, bendung ya, atau peluap ambang tajam ya, ambang tipik, ambang tajam. Nah, dengan kita masukkan di Flume akan menghasilkan aliran tidak seragam. Nah, contohnya ini, kenapa disebut tidak seragam? Karena Anda lihat profil aliran di sisi kanan berbeda dengan profil aliran di sisi kiri yang di tengah. Di sini kemudian lewat bendung, ini ada bendungnya turun, kemudian terjadi hidrolik jam atau loncat air masuk ke hilir. Nah, ini tidak seragam.
Ada pertanyaan sampai ini? Di lapangan aliran yang bisa kita sebut aliran seragam. Nah, ini bisa kita lihat hampir sama kan ya profil alirannya. Ini karena tidak ada operasi pintu ya, dibuka pada bukaan tertentu, tidak ada perubahan ya, tidak dalam waktu ketika ditutup atau dibuka ya, atau diubah gitu ya, ini tetap. Kemudian ini slope-nya itu relatif sama, kemudian kemiringan tebingnya sama, profil bahan tebingnya juga sama. Nah, kalau di lapangan ada tambang ekonomis ya, tambang ekonomis sudah untuk saat kita membuat desain. Kita membuat desain penampang saluran, ini disarankan membuat tampang saluran yang ekonomis ya. Ini ada rumus-rumusnya ya. Ini tampang yang paling ekonomis kalau kita mengacu rumus-rumus ini ya. Kalau bentuk setengah lingkaran atau bentuk trapesium, itu akan efisien kalau sudutnya membentuk sudut 60 derajat, sehingga akan diperoleh lebar muka airnya ada 2 kali panjang sisi miring saluran ya. Di alfanya ini 60 derajat, nah ini, ininya itu 60 derajat ya. Nah, segi 4-nya kan ekonomis dan efisien kalau lebarnya itu berkisar pada 2 kali kedalaman. 2 kali kedalaman aliran ya, ini. Kemudian kalau salurannya bentuknya setengah lingkaran, itu kalau R-nya itu adalah setengah dari H ya. Soalnya kan tidak seragam, saja. Ini contohnya tidak seragam. Ya. Dan tidak seragam ini dapat dihasilkan tadi ya, karena ada perubahan penampang saluran. Ini dipasang bendung, pasang uap juga bisa mengibatkan perubahan lain, dan ini beda penampang. Nah, ini sepanjang ruas saluran ini bisa kita jumpai tipe-tipe alirannya. Jauh di hulu bangunan weir ini atau bendung, ini alirannya masih seragam. Kemudian mendekati bendung itu tidak seragam dengan terjadi gradually varied, kemudian rapidly varied, dan terakhir decelerate flow ya. Di sini ada jam itu loncat air, dan di sini ada drop dan terjunan ya. Ini tidak seragam, tadinya seragam, kemudian ada bendung sini berubah ya.
Masih ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini ya, tadi terkait dengan seragam akan bisa dilanjutkan oleh asisten ya di S2 mungkin. Silahkan nanti dilanjutkan dengan asisten sambil nanti coba saya lihat jadwal untuk luring ya, nanti kita bagi tugas. Ini nanti cari mungkin DS2 mungkin ada informasi. Belum Bapak, mungkin Pak Swira. Foto film kita ada ya Dek ya, nanti kalau ada bisa ditunjuk. Bentar. mungkin nanti mau menyampaikan jumlah pertemuannya itu akan ada yang Ya, tadi sebelum nanti dibagikan ya, kita diskusikan ya untuk jadwal luringnya. Ya, jadwal luringnya itu nanti kan kalau tidak salah tinggal tersisa 4 pertemuan. Nah, 4 pertemuan itu bisa kita ringkas ya, 2 di lab atau 3 di lab selama 1 atau 2 di lapangan gitu ya. Nanti kita cermati lagi ya, mana yang kalau waktunya kurang mungkin bisa ada yang kita kurangi ya. Tapi intinya harus 2 itu harus ada, baik di lab maupun di lapangan. Di lapangan nanti biasanya kita siapkan beberapa kelompok itu ya. Kemudian mahasiswa dibekali dengan peralatan lapangan, ada helm, ada pelampung ya, kemudian ada sepatu di lapangan, kemudian perlengkapan pengukuran ya, misalkan ada stopwatch ya, ada ATK, kemudian ada kamera ya, Anda bawa kamera sendiri kan pakai HP ya, terus juga peralatan lain. Kita sebenarnya punya current meter, so nanti kita cek ya apakah current meternya itu bisa kita bawa ke lapangan. Ya, sambil menunggu perkembangan ya. Nah, sebetulnya terkait dengan perkuliahan luring daring ini yang menentukan ada tim satgas ya, satgas di UGM yang memantau terus perkembangan kasus pandemi ya. Seperti
saat ini sebenarnya tadinya akan dijalankan blended ya pada awal semester sebenarnya. Namun karena sempat terjadi peningkatan kasus Omicron, ya akhirnya ditunda ya, setelah mid atau setelah Lebaran. Sebenarnya mau dilakukan mid, tapi menjelang mid ada puasa ya, sehingga kita undur setelah Lebaran. Ini adik-adik masih ada yang di luar kota atau sudah di Jogja semua? Kalau kemarin sebagian di Jogja Pak, tapi udah ada yang mulai balik kan. Oh, dalam rangka mudik ya? Ya Pak, beberapa ada yang udah mudik Pak. Mudiknya ya. Kayaknya nanti segera saja setelah Lebaran balik lagi ke Jogja ya untuk persiapan perkuliahan UIN, terutama yang praktikum. Itu. Baik Pak. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, Dek. Nanti kita kompetisikan juga. Nanti ada regunya ya. Nanti ada asisten Mbak Aswira sama Mbak Estu nanti yang akan buat ya plotting penugasannya, dan kami minta adik-adik juga membuat dokumentasi, membuat film pendek ya dari aktivitas di lab maupun di lapangan ya. Semoga punya HP ya, nanti dari HP kemudian dikompilasi, diedit gitu ya, diberi narasi ya untuk kita nilai aktivitas Anda baik di lab maupun di lapangan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan untuk pertemuan siang ini terkait dengan aliran melalui saluran terbuka ya, ini saya cukupkan. Nanti Anda cek lagi ya untuk pertemuan yang lain. Sebenarnya materi tentang Bernoulli itu sudah pernah kita berikan ya di semester 1 ya, nanti tinggal Anda pelajari lagi. Terima kasih atas kehadirannya ya. Saya izin live ya, Dek. Nanti kalau di asisten Mbak Estu maupun Mbak Aswira mau melanjutkan, silahkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Salam sehat selalu. Salam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Masuk ya suaraku. Masuk Mbak, masuk. Masuk. Nah, tadi kalian dengar kan yang Pak Adi bilang ada praktikum di lapangan. Nah, itu di sungai. Nah, kemarin tahun lalu yang anak TPPIS kan memang tuh di lab ya praktikumnya. Jadi nanti disiapin aja. Kayak kalian udah punya WRP kan ya? Udah Mbak, udah punya. Nah, itu nanti pakai persiapan aja. Terus info aja kan perkuliahan bauran itu kan bersaudara kan tanggal 9. Nah itu udah persiapan aja nanti kalian balik ke Jogjanya, jadi buat bisa estimasi waktunya lah gitu. Soalnya informasinya praktikumnya nanti dibikin shift-shiftan juga, kayak shift 1, shift 2, terus setiap shift tuh misal kalian satu kelompok kan 5 orang. Nah nanti misal pertemuannya yang offline kan 4 praktikum ya, tinggal 4 praktikum yang habis udara. Nanti misal pertemuan pertama itu yang praktikum itu nanti dari 5 orang itu misal si nomor 1 sama si nomor 2 gitu, si A sama si B, terus besoknya lagi gantian siapa yang C sama D kayak gitu. Terus mungkin kalau praktikum yang lapangannya mungkin bisa aja kita usahain semuanya, soalnya kan ya cukup berat ya kalau cuma sekerja kayak 2 atau 3 orang itu agak berat sih, soalnya perlu fisik yang
maksudnya kalau cuma 2 orang kayaknya susah sih buat ngukur gitu. Kalau di labnya itu bisa dibuat shift dan kloter-kloteran gitu. Nah mungkin habis ini aku buatin di form buat ini plotting kira-kira yang udah langsung stay pas tanggal 9, mulai tanggal 9 stay di Jogja tuh siapa aja gitu buat ngeplot tim 1, kelompok 1, nanti yang pertemuan pertama siapa yang ke lab, terus yang kedua siapanya gitu. Asik kok Ya. ini Siap, Mbak, siap. susur sungai. Oh ya, terkait tugas nyicil laporannya udah sampai mana? Nah, atau ada yang mau ditanya tentang ini penulisan laporannya? Mungkin belum nyicil, Mbak. Banyak loh, itu belum ketambahan laporan sungai. Itu cuma lab doang loh ya, yang kena 6 itu. Kemarin 6 aja, yang TBPIS 6 pertemuan berapa sih? Pokoknya habis UTS kan mereka langsung offline ya. Itu aja keteteran. Ini kalian ketambahan sungai juga nanti laporannya tambah-tambah. Nah untuk laporan sungai kayaknya itu satu kelompok satu. Terus kemarin nanya tentang kertasnya ya kan, kertasnya laporannya A4S. Nah itu gimana Mbak kalau di fotokopiannya itu nggak ada. Nah kemarin solusinya kertasnya F4 terus dipotong terus baru ngeprint sendiri kayak gitu, bawa kertas yang udah dipotong kayak gitu. Apa nggak ribet ya, Mbak, nanti, Mbak, kalau kayak gitu? Iya, gimana? Apa nggak ribet ya, Mbak, kalau harus motong-motong terus itu? Kalau takutnya ukurannya tinggal. Ya makanya diukur dulu sebelum potong. Semuanya kayak gitu dari tahun ke tahun. Terus sampai minggu nanti aku sama Mbak Esu kasih deadline buat pengumpulan progres ini penulisan laporan. Jadi udah sampai mana nanti di uploadnya di Google Drive yang kemarin itu. Terus dibikin per kelompok. Cuman jadi satu kelompok itu foldernya ada nama kalian pribadi gitu. Di scan gitu. Oke Mbak. Soalnya penilaian praktikum ini banyak gitu loh, jadi ada laporan, terus nanti ada proses pretest, terus habis itu ada perapian atau kesesuaian kayak gitu, keaktifan kayak gitu. Terus nanti jadi dari skor-skor itu nanti rata-rata ada tuh berapa gitu. Tahun lalu sepertinya kayak gitu. Terus nilai dari Asdius sama nilai dari dosen nanti digabung. Oke Mbak.
Oke, dari aku kayak gitu aja sih. Ada tambahan Mbak Estu? Belum aman. Oke, dari kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terkait laporan kah, atau terkait praktikum kah, atau apapun itu? Mungkin belum sih Mbak, kalau untuk perkenalan. Oke, mulai dicicil ya. Nanti habis ini aku kasih ini tanggal deadline ya, pengumpulan progres pertama rapatnya. Oke, siap, Mbak. Oke, aku udah cukup. Itu mau diakhiri. Oke, mungkin gitu aja sih. Nanti link buat yang tadi ya Mak, yang udah di Jogja tanggal 9 itu nanti segera dibagikan, terus nanti segera diisi biar nanti bisa uploading gitu. Itu aja, sama jangan lupa dicicil laporannya. Soalnya nanti kalau misalkan praktikum ke sungainya beneran agak hektik, jadi biar nggak keteteran gitu sih. Mungkin itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut di grup WA aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.